Hari masih pagi. Ketika Megawati bersiap diri untuk bekerja, perempuan berkacamata ini merupakan guru SD Negeri 2 Pahayu Jaya, Pagardewa, Lampung Barat. Di tengah pandemi COVID-19, Megawati tetap bekerja seperti biasa. Pemerintah memang memberlakukan kegiatan belajar mengajar dengan metode pembelajaran di rumah sejak 17 Maret lalu. Langkah ini diambil untuk mencegah penyebaran virus corona. Kegiatan belajar mengajar memanfaatkan teknologi internet. Namun metode belajar dari rumah bukan hal mudah. Kondisi geografis Lampung Barat yang merupakan kawasan pegunungan membuat akses internet terbatas. Untuk menyiasatinya, perempuan 31 tahun ini mengajar dengan metode tatap muka. Agar dapat mengajar, Megawati harus mendatangi rumah muridnya dengan jarak antara 5 dan 10 km. Siswa dibagi ke beberapa kelompok kecil berdasarkan tempat tinggal. Proses belajar mengajar dilakukan di salah satu rumah murid. Titik kumpul ditentukan dengan mempertimbangkan jarak tempuh dari sebaran murid di wilayah tersebut. Sebelum mulai belajar, siswa wajib mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan. Mereka juga harus menjaga jarak dan memakai masker. Megawati terpaksa menerapkan pola belajar tatap muka di kelompok kecil karena di pekon tempatnya akses internet terbatas. Belajar melalui stasiun TVRI juga tidak bisa dilakukan karena sinyal siaran televisi tidak menjangkau daerah tersebut. Untuk di daerah Pahayu Jaya ini kan kesulitan sinyal. Sinyal sangat sulit. Kalaupun ada sinyal, tapi tidak semua siswa itu memiliki smartphone dan kuota. Jadi dengan metode ini, semua anak yang tidak memiliki smartphone ataupun kuota dan telepon bisa terjangkau. Untuk biaya sih dari sendiri. Ya, tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk di awal dijelaskan ketika datang mereka harus menggunakan masker. Sebelum masuk juga mereka harus cuci tangan dulu. Kendala terbesar bagi Ibu sebagai guru dalam mengajar door to door ini apa? Ya, waktunya sih. Waktunya terbilang sempit karena berhubung murid saya 41, jadi tidak bisa sekaligus gitu kan. Kalaupun seminggu sekali harus ada jeda, apalagi kalau sekarang kan hujan terus. Jadi harusnya sehari 2 kali, jadi nggak bisa, jadi sehari cuma sekali. Dari pemerintah kan sudah diarahkan dari kementerian harus nonton dari TVRI, sedangkan anak-anak itu kesulitan mencari jaringan TVRI, makanya dari orang tua menanyakan apa yang harus dilakukan. Nah, harapannya sih lebih bisa memahami hal seperti ini. Jadi bukannya kami tidak mau mengikuti aturan, tidak boleh keluar, bukan. Tapi karena kondisi dan situasinya seperti ini kan kami harus keluar rumah. Durasi satu kali pertemuan dibatasi hanya 2 hingga 3 jam. Para siswa sudah rindu bersekolah kembali seperti biasanya. Mereka berharap dapat segera bersekolah seperti biasa. Rindu nggak sekolah lagi? Rindu. Apa yang dirindukan banget gitu loh? Bermain sama teman, belajar pelajaran. Ini kan lagi pandemi corona ya. Memutus mata rantai penyebaran, apa yang harus dilakukan? Jaga jarak, sering pakai masker, cuci tangan. Udah berapa lama belajar kayak gini? 24 Maret. Belajar matematika. Setiap mau belajar pindah-pindah apa di sini terus? Pindah-pindah. Ya, yang datang ibu guru ya ke rumah? Iya. Dari jam 1 sampai jam 4. Capek nggak? Lumayan. Enak belajar di rumah ini atau sekolah seperti biasa deh? Dua-duanya. Orang tua siswa paham dengan situasi ini. Mereka mendukung metode belajar yang diterapkan Megawati. Sama seperti anak mereka, para orang tua juga berharap pandemi COVID-19 segera berakhir. Si Nur ya, Lagi ngapain di sini? lagi nunggu anak belajar sekolah. Dengan adanya metode belajar seperti ini, Bu, Ibu sendiri mendukung nggak selaku orang tua murid? Ya, saya sebagai wali murid mendukung sekali. Harapannya ya semoga virus ini cepat berakhir.
Sementara di wilayah perkotaan, tepatnya di Kecamatan Balik Bukit, metode yang digunakan lebih mengedepankan teknologi media sosial. Aplikasi WhatsApp dipilih lebih mudah dan relatif terjangkau. Siswa juga dapat meminjam ponsel pintar milik orang tua untuk belajar. Guru juga menyiapkan grup diskusi untuk membimbing murid. Metode ini mendapat dukungan dari wali murid, sehingga jika siswa sulit memahami pelajaran, dapat meminta bantuan orang tua. Saya dan sekolah ini pertama-tama ketika diberlakukan untuk siswa belajar di rumah, kebetulan kelas saya kelas 4A. Nah, saya menggunakan aplikasi WhatsApp. Ada grup satu kelas 4A, ada grup. Ke-24 siswa tersebut tercover dalam satu grup WhatsApp. Jadi pembelajaran libur belajar di rumah pertama 14 hari, selama 14 hari itu saya mulai dengan melakukan tugas-tugas lewat aplikasi WhatsApp. Tugas yang saya berikan itu istilahnya saya pahami dulu surat edaran dari Mendikbud nomor 4 tahun 2020 bahwa memberikan tugas kepada anak tidak menjadi sebuah beban. Justru orang tua yang HP orang tua yang digunakan untuk pembelajaran ini, antusiasme orang tua itu tinggi. Saya dapat dukungan penuh karena orang tua yang banyak nanya-nanya, besok apalagi kalau store tugasnya saya minta difoto. Ya udah saya robah, saya kaitkan aja. Materi pembelajaran yang diberikan kepada murid sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Artinya, tugas yang diberikan tidak menjadi beban siswa dan tidak mengejar materi kurikulum. Satu nusa, satu bangsa, Satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Talk to iNews setiap Senin, Selasa, dan Jumat pada jam berikut. Gak bikin kepo. Obrolan santai penuh informasi menarik. Penuhan diri itu dimulai dari sel tubuh kita dan dari Intermezzo, Senin hingga Jumat pukul 11.03 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews. Metode belajar selama pandemi COVID-19 di Kecamatan Bandar Negeri Suwo berbeda dengan yang diterapkan Megawati. Guru SMP Negeri 1 Kecamatan Bandar Negeri Suwo memilih metode semi daring dalam kegiatan belajar mengajar.
Kelas dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil dengan jumlah siswa sebanyak 4 orang untuk metode tatap muka. Sementara siswa lainnya belajar menggunakan teknologi video conference. Sebelum memasuki ruang belajar, siswa cuci tangan terlebih dahulu di tempat yang sudah disediakan. Siswa-siswi juga diwajibkan menggunakan masker dan menjaga jarak aman saat proses pembelajaran berlangsung. Pencampuran metode tatap muka dan daring dipilih karena tidak seluruh murid memiliki ponsel pintar. Dengan cara ini, siswa dapat memilih metode mana yang paling pas sesuai kondisi masing-masing. Siswa yang belajar dengan bertatap muka diberi tugas dan bimbingan langsung oleh sang guru. Sementara, pelajar yang menggunakan metode daring mendapat bimbingan menggunakan aplikasi Zoom. Sedangkan satu kali pertemuan hanya diberi waktu berkisar 45 menit hingga 1 jam. Keterbatasan sinyal menjadi tantangan dalam metode pembelajaran daring, apalagi di saat listrik mati, sinyal otomatis hilang. Tantangan lainnya adalah guru dituntut untuk berinovasi agar siswa tidak bosan dengan belajar di rumah. Ada beberapa metode yang dilakukan ya. Yang pertama itu kita hanya penugasan saja melalui WhatsApp. Kemudian juga setelah itu karena mungkin dirasa bosan, kita ubah pembelajarannya ada yang melalui Google Form. Saya berinovasi lagi karena metode-metodenya yang sekarang ini metodenya adalah pembelajaran semi daring atau semi online. Yang dilakukan tatap muka ini adalah siswa-siswi kita yang memang tidak mempunyai HP. Kemudian ada juga punya HP tapi mungkin tidak mempunyai kuota untuk melakukan pembelajaran daring, tapi tetap mengedepankan protokol COVID. Misal memakai masker, kemudian jaga jarak 1 meter atau 2 meter. Nah, selain itu ada juga murid yang memang mempunyai HP, gawai, dan mempunyai kuota, mereka cukup melakukan atau bersama-sama melaksanakan pembelajaran, hanya saja mereka belajar dari rumah seperti dengan aplikasi yang saya pakai yaitu aplikasi Zoom. Pembelajaran ini beberapa minggu sudah dilaksanakan ya. Ini pembelajaran ini sebentar, hanya mungkin sekitar 45 menit karena ada nanti kelompok, dan juga sudah berjalan di SMP ada beberapa guru yang mengikuti inovasi seperti ini. Itu dibagi sesi ya. Kalau sesi yang ini ada 5 orang yang untuk tatap muka, memang dibatasi. Kalau yang untuk online-nya ada yang kadang-kadang ada yang 5, 6 atau 10 orang dan tidak terbatas kalau yang online dalam satu kelas. Siswa terbantu dengan metode belajar gabungan antara tatap muka dan daring. Belajar secara daring membutuhkan kuota atau pulsa internet. Sementara dengan belajar tatap muka, jika ada materi yang tidak dipahami dapat ditanya dengan secara langsung. Ya karena kadang punya handphone sih punya, cuma kadang kuota itu yang nggak ada. Kalau untuk lebih mudahnya sih tatap muka, karena kalau mau tanya apa-apa itu leluasa gitu. Kalau langsung gurunya ada ya. Iya, kalau misalkan kita melalui lewat online itu kadang kendalanya itu ada sinyalnya jelek gitu. Tentunya ada. Di sini kami belajar dengan tatap muka lebih mengutamakan kebersihan dan kesehatan, seperti menjaga jarak atau social distancing, menggunakan masker saat belajar, dan mencuci tangan. Media sosial banyak digunakan sebagai metode belajar, seperti yang dilakukan Iswan Bangsawan yang mengajar di SMP Negeri 1 Liwa, Kecamatan Balik Bukit. Dia menggunakan media sosial berbagai video YouTube sebagai sarana belajar. Iswan rutin membuat konten pelajaran yang diunggah di akun YouTube dan dibagikan langsung kepada siswa. Dengan cara ini setiap siswa bisa belajar dari rumah masing-masing sembari menonton video dari sang guru. Ini saya menggunakan media sosial yang paling populer di dunia yaitu WhatsApp dan juga YouTube. Kenapa saya gunakan metode WhatsApp? WhatsApp ini karena berdasarkan survei kita menggunakan kuota yang paling minim.
Jadi dengan hanya menggunakan foto, dengan hanya menggunakan teks, anak-anak yang misalnya keterbatasan kuota ataupun tidak memiliki handphone itu bisa melihat informasi dari temannya. Nah, bagi anak-anak atau siswa yang memiliki kelebihan itu bisa mengadopsi juga dengan tambahan YouTube. Jadi penjelasannya terinci. Tentunya kan kita secara garis besar kita kasih tahu kan kompetensi apa minimal yang harus dimiliki. Contohnya keliling lingkaran itu rumusnya 2 kali pi kali r. Nah, dari itu saja kita kasih di WhatsApp, mereka tinggal baca, dicatat, dan juga untuk penekannya ada buku paket di halaman sekian sampai halaman sekian. Jadi di sini menurut Mas Menteri, anak-anak jangan dibebani oleh kurikulum, jangan mengejar kurikulum. Nah, jadi di sini kontennya saya siapin juga tentang pendidikan COVID-19 dan juga pendidikan profesional untuk bagaimana sih cara siswa itu menjadi seorang yang sukses. Dinas Pendidikan dalam hal ini sudah sangat optimal, sudah sangat maksimal ya, memberikan surat edaran seperti saya bilang tadi, edarannya jangan mengejar kurikulum tapi tingkatkan lagi pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan COVID-19. Dan ini juga alhamdulillah semua guru-guru sangat merespon sekali. Metode yang dilakukan Iswan cukup digemari siswa-siswi saat belajar di rumah masing-masing. Selain tak membosankan, para murid juga dapat lebih mudah memahami pelajaran. Sistem pembelajaran online ini kami gunain pakai aplikasi WhatsApp sama pakai sarana pendukungnya YouTube. Di WA itu kami biasanya ngecek kehadiran, terus guru bisa ngasih tugas, juga bisa konsultasi kalau ada yang mau ditanyain, ada yang kurang paham. Itu karena setiap kelas itu kan punya grup sendiri, bisa ditanyain di grup itu. Kalau nggak bisa chat pribadi di guru yang bersangkutan langsung. Kalau pakai media YouTube itu pembelajarannya kan berupa video, jadi lebih menyenangkan, tidak mudah bosan juga. Harapannya semoga pandemi COVID-19 ini cepat selesai biar bisa sekolah kayak biasa lagi. Inovasi mengajar di tengah pandemi mendapat dukungan penuh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kepala Bidang Pembinaan Ketenangan, Tati Sulastri. Materi pelajaran yang diberikan pun sesuai dengan arahan Mendikbud, yakni pendidikan tentang COVID-19 dan materi lainnya. Indonesia Bangga, hanya di iNews. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Pemkab Lampung Utara merancang pembangunan flyover perempatan Kebun 4 Kota Bumi. Balai Karantina Pertanian Bandar Lampung bersama Balai Konservasi Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. Bumi Kedamaian Bandar Lampung berbondong-bondong membawa ember dan jerigen ke hanya di iNews. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Barat, Bulki Basri mengapresiasi perjuangan guru yang tetap mengajar saat pandemi COVID-19. Tenaga pendidik di Lampung Barat juga dinilai kreatif dalam metode mengajar. Mereka tidak terpaku saat ada kendala dalam mengajar. Bahkan, guru terus berinovasi dalam mencari metode mengajar yang dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Berkaitan masalah kaitannya dengan peserta didik kami dalam wabah corona ini, COVID-19 ini, dalam kegiatan KBM ataupun kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini, sesuai dengan surat edaran yang disampaikan dari kementerian
sampai dengan Provinsi Gubernur dan Bupati, dan kami selaku Kepala Dinas menyampaikan langsung surat edaran tersebut ke sekolah-sekolah berkaitan mulai dari tanggal 17 anak-anak kita ini, peserta didik kita ini, siswa-siswi ini mulai belajar di rumah. Dan alhamdulillah syukur artinya sampai dengan saat ini kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan harapan. Ya walaupun barang tentu ataupun pasti ada, artinya itu kehilapan ataupun keselipan ataupun yang tidak pas melihat dari situasi dan kondisi. Tetapi kegiatan untuk belajar di rumah yang mulai dari tanggal 17 sampai dengan saat ini, semuanya guru-guru ini yang ada di Kabupaten Lampung Barat ini mulai dari tingkat TK SD dan SMP ya, ini sudah berjalan. Bahkan untuk pembelajaran daring ini mereka sudah ada yang melihat di media TV seperti itu. Terima kasih. Door ini adalah guru kami dari Kecamatan Pagardewa. Siapa yang namanya, Bu? Bu Mega ini. Nah, ini salah satu inovasi ya, inovatif daripada guru-guru kami karena kaitan dengan masalah daring ini. Karena apa? Karena daring ini kan untuk di Pagardewa, kita sama-sama tahu bahwa di sana mungkin jaringannya yang tidak tersampaikan. Karena kita sama-sama tahu di Lampung Barat ini kan ada beberapa titik, baik di Suwoh ataupun bahkan di balik bukit ini saja masih ada di antaranya sekolah kita yang artinya itu tidak ada jaringan. Jadi saya mengucapkan sekali terima kasih kepada salah satu di antara guru kami yang ada di Pagardewa mempunyai inovasi berkaitan dengan untuk masalah pembelajaran yang dia sampai artinya itu dari rumah ke rumah ataupun dari pintu ke pintu seperti itu. Pak, sesuai tadi juga Pak Bupati sempat singgung, justru Pak Bupati lebih menginginkan metode belajar mengajar sekarang ini dilakukan door to door tadi, Pak. Iya, arahan Pak Bupati ke arah situ dia mintanya. Nah, bagaimana upaya dinas untuk biar apakah bisa ini dilakukan semua guru di Lampung Barat, Pak? Ya, terima kasih. Sebenarnya ini penekanan kita bisa saja, cuman kita kan harus melalui, artinya itu kita mempunyai aturan ya, dari pusat ya, yang disampaikan melalui dinas yang terkait, terutama dinas pendidikan. Jadi kita memang perlu suatu inovasi, tetapi kita juga harus tidak boleh lari dengan aturan yang disampaikan oleh pusat bahwa kita kan sudah mempunyai daring. Daring ini kan artinya itu kan media yang sangat memudahkan. Iya, dan lebih aman, Pak. Lebih aman seperti itu. Terima kasih. Bupati Lampung Barat, Pak Rosil Mapsus, berharap meski berada di tengah wabah, kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Ia juga memberi apresiasi khusus kepada para guru yang sudah berjuang menjalankan tugasnya. Jadi terkait dengan dunia pendidikan, terutama masalah kegiatan belajar mengajar para siswa-siswi yang ada di Kabupaten Lampung Barat, tentu Pak Bupati berharap tidak boleh terhenti hanya karena faktor adanya virus COVID-19. Dari awal saya berharap dengan Dinas Pendidikan harus ada sebuah kreativitas dan inovasi, bagaimana caranya memberikan pendidikan yang tidak terhenti di tengah mewabahnya virus COVID-19. Berdasarkan informasi yang Pak Bupati dapat, ada beberapa kecamatan ataupun beberapa sekolah dan ada beberapa guru yang tetap melanjutkan pengabdiannya untuk melakukan pendidikan kepada para siswa-siswi yang ada di Kabupaten Lampung Barat, baik dari tingkat SD maupun dari tingkat SMP. Tentu ini yang menjadi harapan Pak Bupati, karena memang dengan pola tidak berkumpul atau berkerumun, tetapi masih ada solusi. Artinya solusinya itu bisa saja dilakukan di bawah 10 orang, door to door lah bahasanya, dari rumah ke rumah, guru mendatangi murid ke rumahnya,
atau mengumpulkan di satu tempat yang mungkin nanti berkisar antara 5 sampai 10 orang. Saya yakin itu lebih efektif. Karena kalau sistem daring sekarang yang pakai media sosial ya kan, ataupun pakai YouTube, menurut hemat Pak Bupati tidak semua wilayah Kabupaten Lampung Barat ini sinyal internetnya baik. Betul, Pak. Ada di antaranya yang mungkin terganggu ataupun mungkin ada yang mungkin belum terjangkau. Sehingganya pola yang paling efektif itu adalah guru yang mendatangi siswa ke rumahnya ataupun ke tempat-tempat yang sudah menjadi sebuah kesepakatan. Nah, hari ini merupakan bulan Mei. Baru saja kita melalui Hari Pendidikan Nasional. Saya memberikan apresiasi khusus kepada para pahlawan tanpa tanda jasa, dalam hal ini para guru yang tidak henti-hentinya melakukan pengabdian, mendidik, ya kan, menciptakan generasi pemimpin yang akan datang. Karena memang dengan cara kerja keras daripada para guru, mudah-mudahan ke depan akan tumbuh tunas-tunas bangsa di Kabupaten Lampung Barat yang akan melanjutkan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat khususnya, dan umumnya adalah Indonesia. Sebetulnya kalaupun itu kan sudah diatur oleh Menteri Pendidikan. Kalaupun dari pihak sekolah itu boleh mentransfer melalui dana bantuan operasi sekolah, ya kan? Yang menjadi persoalan sekarang, belum semua siswa di Lampung Barat ini punya yang namanya Android. Kalaupun ada mungkin punya orang tuanya. Iya. Dan yang tadi yang paling penting menurut hemat saya adalah tidak semua 131 pekon ditambah 5 kelurahan ini sinyal internetnya semuanya baik. Dan mungkin ada di antaranya justru yang belum terjangkau. Dan letak geografis di Lampung Barat ini beda dengan di Bandar Lampung, beda dengan di Metro, termasuk juga beda dengan kabupaten lain lah. Kita ini daerah pegunungan yang notabene satu rumah dengan rumah yang lainnya sangat berjauhan, ataupun rumah satu dengan sekolah pun sangat berjauhan. Sinyal pun kadang hadir, kadang hilang. Nah, jadi upaya-upaya yang dilakukan oleh seorang guru dengan rasa cintanya, ya kan, dengan para siswa yang sebagai tunas bangsa tadi, memang pola yang paling efektif adalah mendatangi siswa. Karena kalau menurut hemat Pak Bupati, sebetulnya sekarang ini siswa khususnya SD SMP belum saatnya belajar menggunakan pola daring. Tapi karena situasi dan kondisi. Tapi kalau kita mau jujur belum saatnya. Jadi memang mungkin masih siswa itu kalau ditanya mungkin masih lebih efektif dia face to face lah, artinya langsung bertatap muka. Kan door to door tadi Pak ya? Ya, itu merupakan pola yang terbaik. Yang tetap mengedepankan protokol kesehatan. Betul. Jadi artinya kalaupun memang dilakukan dari rumah atau dari satu tempat ke tempat yang lain, guru pun bisa memberikan wawasan yang lebih luas. Termasuk juga mungkin terkait dengan pencegahan dan penanganan COVID, ya kan? Termasuk juga mungkin materi-materi muatan-muatan daripada sekolah itu sendiri.